tahun berturut-turut SMK Muhammadiyah Batam mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjalankan program unggulan. Dua program tersebut yakni Center of Excellence atau COE dan SMK Pusat Keunggulan atau KAFE. Program Center of Excellence atau COE ini merupakan program dari Direktorat SMK yang diluncurkan pada Juli 2020 lalu sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Sedangkan SMK Pusat Keunggulan atau KAFE merupakan program dari Merdeka Belajar episode ke-8. Baik penerapan program COE maupun SMK Pusat Keunggulan ini diharapkan dapat menciptakan SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional dan global. Bukan tanpa alasan, pihak Kemendikbud mempercayai dua program unggulan ini kepada SMK Muhammadiyah Batam. Pasalnya, SMK Muhammadiyah Batam sebelumnya berhasil mengikuti serangkaian seleksi bersama ribuan SMK lainnya di Indonesia. Sementara terkait SMK Pusat Keunggulan dijalankan SMK Muhammadiyah Batam ini, kedepannya jurusan keahlian diterapkan di SMK Muhammadiyah Batam ini diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya di Provinsi Kepri terkhusus di Kota Batam. Dari rencana aksi dari program SMK Pusat Keunggulan di SMK Muhammadiyah Batam ini mempusatkan kompetensi keahlian teknologi otomasi industri untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional dan global. Di samping itu juga, program SMK Keunggulan diterapkan SMK Muhammadiyah Batam ini kedepannya lebih memperkuat pembelajaran dengan melakukan koordinasi bersama dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja atau IDUKA. Serta lebih memperkuat lagi proses pembelajaran berbasis industri dengan melibatkan IDUKA dalam penyusunan kurikulum SMK yang berbasis Project Basic Learning atau PBL dan Teaching Victory. Dengan mengemban dua program unggulan ini, memastikan SMK Muhammadiyah Batam mampu menciptakan budaya kerja industri di lingkungan sekolah dan membekali jiwa wirausaha kepada peserta didiknya. Sehingga SMK Muhammadiyah Batam dapat menjadi sekolah penggerak bagi sekolah lainnya yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang semakin cepat dan relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam. Apa kabar? Oh iya, alhamdulillah baik. Pak, ini kan SMK Muhammadiyah kemarin kan sudah dapat status CEO ya Pak? Iya. COE. COE. Nah, tahun ini kita mengemban tugas lagi dari Kemendikbud untuk menggerakkan SMK Pusat Keunggulan. Seperti apa Pak konsep yang akan kita tawarkan kepada masyarakat untuk sekolah Pusat Keunggulan? Ya. Konsepnya adalah bagaimana sekolah kita menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri atau bisa dikatakan mampu terserap oleh IDUKA. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, anak-anak juga konsepnya bagaimana mereka membina dan memupuk jiwa kewirausahaan, ya, kemandirian dalam berkarir ke depannya. Anak-anak kita kalau mereka berkeinginan tidak berkecimpung di industri, maka mereka menciptakan industrinya sendiri, lapangan kerjanya sendiri, ya, bisa entertain, bisa membuat usaha baik yang sekarang itu kan online ya, atau juga offline ya.
yang penting mereka bisa berdikari. Nah, untuk mewujudkan yang Bapak inginkan tadi, konsepnya seperti apa, Pak? Konsepnya kita pertama memberikan self confident atau confident, rasa percaya diri, nah, bahwa mereka juga mampu dan sanggup untuk membentuk jiwa kewirausahaan itu ya. Nah, diantaranya dengan kita juga di sini didukung oleh beberapa perusahaan, diantaranya perusahaan yang mendukung untuk berwirausaha itu seperti lembaga yang bergerak di volunteer di bagian yang prestasi junior. Nah, mereka membimbing, membentuk anak-anak itu melalui CSR mereka, bekerja sama dengan Caterpillar. Pendanaannya mereka membimbing, membentuk dari mulai nol. Yang dilakukan dari mulai nol sampai membentuk sebuah perusahaan. Di sana ada direkturnya, ada manajernya, ada pemasarannya, ada bagian produksi, dan ada hasil produksi. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan prestasi juara 2 tingkat di Kota Batam ya. Untuk LKS Pak ya. Untuk prestasi junior, dan itu biasanya dikirim ke Jakarta. Pak, udah berapa perusahaan yang kita ajak kerjasama untuk meningkatkan mutu daripada siswa-siswa kita? Oke, kalau perusahaannya banyak sekali. Sudah banyak ya. Sudah banyak, ada belasan kita keseluruhan sekolah kita. Tetapi untuk yang sekolah khusus sekolah PK dan kita berkomitmen sampai ke kelas industri sebenarnya itu ada 2 perusahaan yang memang betul-betul kita komitmen, betul-betul sampai kurikulumnya melibatkan apa ya, pembelajarannya, dan dari industri juga memberikan pembelajaran ke kita, dan guru kita juga dimagangkan ke sana, itu PT Forte. Berarti semacam kayak link and match itu ya Pak? Ya, link and match, dan memang kita sudah dipadukan. Itu kan intinya dari sekolah PK Pusat Keunggulan itu bagaimana ada kesesuaian antara sekolah dan industri dan kebutuhan industri ke depan. Berarti ini memperdalam ya Pak ya? Memperluas lagi kerjasama. Nah Pak, kalau kelas di tanda kelas industri udah berapa ini kelas kita punya? Ya, kalau kelas industri kita masih berkonsentrasi di kelas satu kelas dalam bentuk kita pemanggilan guru dari industri, kayak guru undangan ya? Ya, guru tamu. Jadi kurikulumnya kita sesuaikan. Nah, karena keterbatasan dan kesibukan tenaga industri juga. Jadi guru kita yang dimagangkan di sana. Jadi belum ada konsep langsung kita membuat kelas industri sendiri ya? Konsep langsung kayak macam Pitching Victory gitu. Oh, kalau TEVA-nya kita beberapa sekolah, beberapa jurusan juga sudah membuat itu ya. Kalau kelas Pitching Victory kita ada di beberapa jurusan ya. Di akuntansi juga kita udah punya mini bank ya. Mini bank ini ya bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri, dengan kita membentuk sebuah gerai, dan juga kita bekerja sama dengan BNI Syariah. Di sana kalau BNI Syariah mendatangkan mobilnya, gitu ya. Jadi anak-anak bisa kayak workshop langsung ya, bisa praktek, bisa melihat prosesnya. Tapi kalau secara ininya TEVA-nya kita membentuk yang ruangan seperti bank. Oh gitu ya. Pak, ini kalau nengok dari KP sendiri, ini kan lebih konsep-konsep kayak macam membawa dunia kerja ke dalam lingkungan sekolah. Betul. Nah, model-model yang akan dilakukan seperti apa? Ya, model-model yang akan dilakukan diantaranya adalah kita yang model
pertama yaitu menyesuaikan pembelajaran atau kebutuhan di industri itu seperti apa, keinginannya apa ya, keinginannya industri seperti apa, alat-alatnya, alat peraganya, tempatnya dan modelnya. Nah, disesuaikan di sekolah itu bagaimana sekolah industri itu hadir di sekolah. Bisa. Artinya anak-anak benar-benar masuk dunia industri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghadirkan industrinya sendiri, bahwa kita membuat produk. Nah, itu juga sudah kita lakukan di jurusan teknik otomasi, teknik elektronika industri. Teknik otomasi industri juga kita buat juga, ya. Tapi yang yang memproduksi itu dalam bentuk jasa itu mini bank, akuntansi. Dalam bentuk hasil produk itu di teknik otomasi juga ada, cuma faktor pemasaran yang agak terkendala. Tapi untuk yang teknik elektronika industri juga sudah kami kerjakan, kami lakukan dan kami pasarkan. Dan sudah ada beberapa hasil produk yang kita pakai baik di sekolah kita ataupun di beberapa rumah tangga yang percaya dengan kita. Karena ada sedikit tantangannya, kalau di masyarakat itu belum begitu percaya. Ini yang perlu kita bangkitkan lagi, bahwa kita juga punya kemampuan. Ya, hasilnya memang sudah ada, sudah kita pasang, sudah kita praktekkan dan alhamdulillah aman gitu. Nah Pak, ini kan SMK PK yang diunggulkan itu jurusan apa di kita? Ya, kalau kita kebetulan kemarin itu SMK PK-nya adalah SMK Teknik Otomasi Industri. Otomasi ya. TOI ya. Otomasi industri. Ya. Nah, otomasi industri sendiri sejauh ini mungkin seperti apa nanti Pak yang akan ini? Lebih pengunggulan gimana? Pengunggulannya adalah dalam bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri. Karena memang alat-alat dan bahan-bahannya dan kegiatannya, prakteknya ini menggunakan peralatan-peralatan yang lumayan mahal. Iya. Itu perlu waktu juga Pak ya nanti. Emang sudah tersedia gitu? Alhamdulillah sebagian besar sudah tersedia dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan pusat dan juga dari sekolah. Kita terus menambah alat-alat itu ya. Sekarang alhamdulillah sudah komplit. Kalau standar perusahaan kita udah standar. Sudah, karena memang ada beberapa alat juga langsung diberikan hibah gitu oleh perusahaan. Ya, perusahaan mana Pak untuk ini otomasi? PT Fortek. Otomasi. PT Fortek. Udah ini ya? Udah berapa tahun kita lakukan? 3 tahun ya, 2 tahun lah persisnya 2 tahun. Nah, karena yang tahun pertama itu kan masih penjajakan ya. Ya. Nah untuk kedepannya ada pengembangan lagi nggak dengan perusahaan-perusahaan lain yang lagi akan kita susun lagi untuk kerjasama dengan? Ya sebenarnya itu dengan PT Mandiri Cipta Mandiri ya, itu juga sudah kerjasama. Cipta Mandiri sudah listrik ya, kelistrikan. Ya, IKLA ya, karena kelistrikan itu yang di provinsi Kepri, Pak direkturnya itu Pak Amir Syah. Ya, itu juga sudah kerjasama intens dengan kita, sudah mengadakan guru kita juga sudah di training ke perusahaannya, di tempat kerjanya, bahkan praktek pemasangan pengerjaannya juga kita sudah pada saat waktu itu 2 tahun yang lalu kebetulan kita punya program sekolah yang berkaitan dengan sekolah unggulan juga ya. Pak, output selama ini gimana Pak? Yang terserap oleh dunia kerja berapa persen Pak? Alhamdulillah hampir 80% itu lulusan kita kalau ini bisa terserap di dunia industri. Bahkan beberapa lulusan kita itu langsung diminta. Ya, seperti anak yang kemarin kita
pada saat UKK gitu kan, dengan industri. Setelah itu anak yang mendamping ini langsung diminta gitu. Ini langsung diminta Langsung kerja di situ. diminta, udah kerja tempat kami aja gitu. Walaupun belum lulus. Belum lulus. Sudah diminta. Iya, beberapa Itu diminta. berapa orang Pak biasanya yang Variatif ya, kita melihat kebutuhan dari industri itu? pertama sebenarnya lihat kebutuhan industri, dan yang kedua tingkat kemauan anak untuk belajar. Kalau anak itu terampil, mau belajar, giat, biasanya langsung ini. Begitu kita tempatkan di sana, udah nanti lanjut di tempat kita aja ya. Udah ijazah nyusul aja. Ijazah nyusul gitu. Artinya ya Tapi magangnya memang itu yang diterusin. kita harapkan kan dari hasil output kita ya. Output kita itu yang diharapkan. Menunggu apa lagi, kalau ada ya langsung gitu kan. Katanya 80% terserap. Ya. Yang 20 itu rata-rata wirausaha atau melanjutkan? Ya, ada yang melanjutkan ya, ada yang melanjutkan. Tetapi kita data secara realnya kadang-kadang sudah terserap karena ada yang kontrak gitu kan. Habis itu nganggur lagi gitu. Terus ini ya itulah fenomena di Batam ya kerjaannya. Ditanya kadang kalau lagi rame pekerjaan kita buka lowongan kosong. Oh, kita ikut menyalurkan juga Pak ya? Ya kadang-kadang ada. Kalau ada info dipanggil. Tapi kadang-kadang suatu saat kita ngadain penuh gitu. Ya karena ceritanya loh kemarin kan udah kerja ya udah selesai Pak. Nah inilah. Terus juga kita kadang-kadang ada juga yang memang terserap itu data itu tidak sesuai dengan ininya, yang penting mereka kerja dulu kan, ada juga seperti itu. Tapi data persisnya nanti kita minta di perumahan ya. Pak, ini campur tangan perusahaan terhadap konsep kurikulum yang diterapkan itu muatannya berapa persen Pak? Kalau persennya kita muatannya itu tidak menggunakan persentase Pak. Yang penting apa yang diinginkan kita Yang penting akomodir. Keinginan perusahaan yang ada itu kita akomodir. Kita kan bukan memaksakan. Kalau ke kurikulum-kurikulum yang berkaitan dengan praktek industri atau kurikulum yang berkaitan dengan sekolah yang jurusannya teknik otomasi industri umpamanya, kita berdiskusi dengan praktisi atau orang dari perusahaan tersebut. Ternyata ini Bu yang dipakai Pak, ini yang dipakai di industri, ini yang sudah tidak terpakai. Maka yang sudah tidak terpakai itu ya terpaksa kita selesaikan. Tidak kita lanjutkan di pembelajaran. Buat apa? Sudah lewat Pak itu. Sudah lewat Bu, itu tidak pakai lagi. Jadi memang dengan adanya waktu kelas kemarin itu ya, bantuan yang bersifat Center of Excellence itu ada bantuan namanya bersifat teknis ya, untuk pengembangan kurikulumnya. Maka kita undang orang industri itu ke sekolah. Di sanalah membedah kurikulum, masukannya dari perusahaan itu, masukannya dari perusahaan ya. Dan juga kita juga diberikan bantuan pengiriman guru ke industri. Pemagangan dimagangkan juga. Dimagangkan di sana. Memang belajar dan ada hasil produknya juga. Nah, itulah yang sebagian chipnya itu dihibahkan oleh industri tersebut karena memang tidak ada sedikit lah untuk bantuannya. Bukan sedikit sebenarnya aslinya. Lumayan lah gitu ya. Lumayan, tapi karena alatnya mahal, semuanya mahal-mahal. Akhirnya ya 50-50 juga. Oke lah katanya. Ya kita jelaskan untuk bantuan ini nggak ada. Nah, maka dia bantu. Oke lah saya hibahkan aja chipnya. Dia bilang gitu. Pak, harapan Bapak dengan adanya PK ini SMK Muhammadiyah itu ini seperti apa ke depannya? Ya, inginnya sih harapan kita dengan adanya SMK Center of Excellence dan sekarang SMK PK ini kita lebih siap lagi menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri IDUKA ya. Industri, dunia kerja, dunia usaha ya. Jadi mereka bisa
terampil, bisa berwawasan luas dan mandiri, dan diterima di dunia kerja. Iya, diterima. Kalau nggak diterima ya cuma dong sia-sia. Artinya memang ini peningkatan yang cukup signifikan ya untuk 2021 ini. Peningkatan untuk 2020, 2021 alhamdulillah kita melakukan lompatan. Nah, karena memang bantuan gedung, bantuan sarananya itu sudah setara dengan kebutuhan industri yang ada.